roti. Jangan lupa pakai roti. Salam hangat untuk kamu yang dinanti. Siapa lagi kalau bukan kamu yang aku cintai. Jangan salah paham, siapa lagi kalau bukan anak-anakku kelas 7A yang ibu cintai. Halo anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada tempat yang berbeda, namun dengan suasana belajar yang masih tetap sama, yakni tetap semangat dan terus rajin belajarnya. Di tengah COVID-19 ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana, semuanya sudah hadir? Nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan mengecek hadiran kalian ya. Oke anak-anak, Ibu memiliki 3 ilustrasi gambar. Coba tolong diperhatikan. Kira-kira ilustrasinya tentang apa ya? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Jadi ilustrasi gambar ini tentang kisah Nabi Ibrahim. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Yang kedua, menjelaskan kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Yang ketiga, mencontoh kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Yang keempat, menunjukkan kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Dan yang kelima, yaitu mengimplementasikan kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Bagaimana? Seru kan pembelajaran kita hari ini? Sudah siap untuk belajar? Yuk, disiapkan buku catatannya dan jangan lupa selalu perhatikan dan dengarkan karena nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan soal untuk kalian. Oke anak-anak, kita tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah salah satu Nabi Ulul Azmi. Beliau adalah kekasih Allah. Beliau adalah sosok Nabi yang sangat teguh pendiriannya akan ketauhidan. Beliau juga sangat menekankan akan kebenaran yang datangnya dari Allah. Supaya pembahasan kita terarah, maka di sini Ibu akan memfokuskan 2 pembahasan kita. Pertama yaitu tentang asal-usul Nabi Ibrahim. Asal-usul Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi. Beliau hidup pada masa kerajaan Babilonia. Beliau hidup pada masyarakat yang sangat jahiliyah. Kenapa kok jahiliyah? Karena pada saat itu masyarakatnya menyembah berhala. Ayahnya beliau adalah seorang pembuat patung berhala. Beliau memiliki 2 istri, yakni Sarah dan Hajar. Hajar memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim, yakni Ismail. Kemudian tidak lama Sarah pun memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim, yakni Ishak. Maka dari itu saat ini kita sering mengenal Nabi Ibrahim itu disebut juga sebagai bapaknya para nabi. Kok bapaknya para nabi sih Bu? Iya, karena anaknya Nabi Ibrahim juga seorang nabi, yakni Ismail dan Ishak. Bagaimana? Sudah paham tentang asal-usulnya? Yuk kita lanjut ke peristiwa apa aja sih yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim. Suatu ketika Nabi Ibrahim sangatlah khawatir pada masyarakat setempatnya. Masyarakatnya selalu menuhankan berhala-berhala. Padahal setelah diamati berhala itu tidaklah bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa makan. Lalu siapa Tuhanku? Ibrahim berkata itu dalam hatinya. Suatu malam beliau mengamati sebuah bintang. Bintang itu bercahaya. Apakah dia Tuhanku? Dia amati terus sampai malam pun berakhir. Ternyata bintang pun menghilang. Dia menyimpulkan bahwa bintang bukanlah Tuhanku. Hari kemudian dia mencari-cari terus Tuhan. Dia melihat bulan dan juga melihat matahari. Bulan dan matahari lebih besar cahayanya dibandingkan bintang. Tetapi setelah beliau amati, ternyata bulan dan matahari pun hilang seperti bintang. Beliau menyimpulkan bahwa bintang, bulan, dan matahari bukanlah Tuhannya.
Lalu siapa Tuhanku? Hatinya berkata. Suatu ketika ada sebuah perayaan pada masyarakat itu, yang mana masyarakatnya harus meninggalkan tempat sekitar itu. Masyarakatnya berbondong-bondong pergi dan Nabi Ibrahim tidak mengikut. Nabi Ibrahim memiliki ide. Aku akan hancurkan berhala-berhala itu. Dia hancurkan dengan sekuat tenaganya. Tapi dia menyisakan satu berhala yang sangat besar dan dikalungi kapak. Setelah masyarakatnya pulang dari perayaan, masyarakat bertanya-tanya, siapa yang berani menghancurkan Tuhan-Tuhanku? Ibrahim datang. Yang menghancurkan Tuhan-Tuhanmu adalah berhala yang paling besar itu. Buktinya dia pakai kapak. Masyarakat sempat percaya, namun akhirnya Nabi Ibrahim ketahuan telah menghancurkan berhala-berhala itu. Lalu apa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi setelah kejadian itu yakni tentang Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Kira-kira Nabi Ibrahim selamat atau tidak ya? Kalian mau tahu? Yuk saksikan video berikut ini. سيد الورود، ألسنة النيران مرتفعة، فكيف نرمي محطم الأصنام فيها؟ المنجنيق. المنجنيق. تمهلوا لحظة. أنا أيضا أريد أن أحرق معه. قلت إن المرأة مخلوق سماوي، وقلت يجب تكريم الأمهات. إن الأصنام التي تعجز عن أن تقي نفسها ليست آلهة. أنا سارة أعبد الله الذي تعبده أنت يا إبراهيم. حرقوني أسوة به فإن عندي فأسا مشابها. هذه المرة سأهشم صنم النمرود وأحطم عرشه ومرابعه بيدي هاتين. تعالي. لا. جئت لنصرتك. أنا ملك الريح يا إبراهيم، جئت لنصرتك. أنا ملك الماء يا إبراهيم، جئت لنصرتك. أنا ملك الماء يا إبراهيم، جئت لنصرتك. إن الله يكفيني يا رسل الله، فهو نعم المولى ونعم الوكيل.
الله أكبر. الله أكبر. Bagaimana anak-anakku? Sudah dilihat videonya? Ibrahim selamat atau tidak? Ya, Ibrahim selamat atas segala karunia Allah, rahmat dan hidayahnya. Nabi Ibrahim terselamatkan dari api yang awalnya besar dan sangat panas. Subhanallah. Kemudian ada satu peristiwa lagi yang perlu kita ingat di sepanjang sejarah dan tidak mungkin kita bisa lupakan. Peristiwa apa itu, Bu? Peristiwa disembelihnya Nabi Ismail. Pada saat itu, peristiwa tersebut dilatar belakangi oleh sebuah mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Beliau bermimpi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk menyembelih Nabi Ismail. Beliau bercerita kepada Ismail dan Ismail pun akhirnya menyetujuinya. Kira-kira Ismail jadi disembelih atau tidak ya? Kalian mau tahu? Yuk perhatikan video berikut ini. إسماعيل، أبتاه، ماذا تقول في رؤى الأنبياء؟ رؤى صادقة. لقد جاءني ملك الوحي في الرؤيا وفي عالم الشهادة آمرا ومبلغا عن الله تعالى لأن نقرب له قربانا. إسماعيل بني، سأخبرك بما رأيت. رأيت في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قم بما أمرت به، ستجدني من الصابرين. أبتي، توكل على الله واصبر. على مدى الأعوام لم أكن إلى جوارك حيث أردت أن أكون. لم أحضر حين تفتح هذا البرعم الملكوتي، واليوم وجب أن ألقاك في هذا الظرف لأذبحك، لكنه كلام الوحي يا ولدي، وما كان عهدي يوما أن أعصي الله طرفة بصر. أتعي ذلك؟ قم بذبحي وأنا ساجد، ولا تنظر إلى وجهي خوفا من أن يرق قلبك المرهف، واصطبر يا أبي.
يا إلهي، هذا إسماعيل قد أسلم وجهه إليك، اللهم تقبل منا هذا القربان، بسم الله وفي سبيل الله. إبراهيم، لقد جاء أمر الله، دع ولدك إسماعيل، فقد وهبك الله إياه، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين. Bagaimana anak-anak? Sudah dilihat videonya? Nabi Ibrahim jadi tidak menyembelih Nabi Ismail. Jawabannya adalah tidak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba. Begitu ceritanya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir materi. Seperti biasa ibu telah mengingatkan kalian, nanti di akhir ibu akan memberikan soal. Nah, sebelumnya kira-kira apa yang tadi ibu jelaskan, kita bisa mengambil kisah keteladanannya tuh apa? Apa sih yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu tentang kita harus mencontoh Nabi Ibrahim yang selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu kita harus menegakkan kebenaran, karena sejatinya kebenaran dan kebaikan itu datangnya dari Allah. Maka dari itu semua kehendak Allah kita harus taati dan patuhi, dan harus jaga kebenaran itu. Nah, kira-kira apalagi ya kisah keteladanannya yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, ini merupakan soal untuk kalian. Soalnya dicatat ya, dan nanti dijawab. Tuliskan 3 contoh kisah keteladanan Nabi Ibrahim yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti di akhir, kalau kalian sudah mengumpulkan, ibu akan koreksi. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Quran Surat Al-Asr. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Karena di awal ibu sudah memberikan pantun, maka di akhir juga ibu akan memberikan pantun untuk kalian. Pagi-pagi pergi ke pasar, saking besarnya sampai kesasar. Kalau kalian ingin menjadi anak yang pintar, jangan lupa terus rajin belajar. Oke, jadi kalian semua harus terus rajin belajarnya ya, jaga kesehatan dan terus semangat. Sekian dari ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.